Pria tua berjubah hitam itu mengangguk setuju, dan kemudian melangkah ke samping. Karena kali ini, dia tidak hanya mendapatkan jawaban Sai Tua, tetapi juga memecahkan masalah yang selama ini mengganggunya. Dari manusia fana hingga orang terkuat yang dia kenal, tanpa kecuali, mereka semua mengejar sumber daya dan kepentingan. Ini seperti manusia biasa, mengenakan jubah orang kuat, dan masih melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Tapi sekarang, lelaki tua berjubah hitam itu dapat yakin bahwa semua yang dia lihat sebelumnya adalah karena orang-orang yang berpikir seperti penguasa cahaya belum muncul, atau mereka belum mencapai kekuatan saat ini. Keraguan di hatinya terpecahkan. Lelaki tua berjubah hitam itu menghela nafas panjang, dan lingkaran cahaya samar muncul di tubuhnya. Sepertinya dia telah memasuki kondisi pencerahan. Sai Lao sedikit mengangguk. Lelaki tua berjubah hitam ini benar-benar memiliki kekuatan. Begitu banyak orang yang hadir hanya tinggal pada tingkat persepsi ideologis. Dia sebenarnya mulai menyadari keadaan pencerahan secara langsung. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibuang. Sai Lao melanjutkan. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu literal. Kamu tidak dapat mendengar apapun dari ajaran saja. Lebih baik bagi saya untuk memberitahu Anda apa yang telah dilakukan Lord of Light. Anda mungkin dapat memahami lebih jelas seperti apa Lord of Light itu. Tentu saja, terserah Anda berapa banyak yang bisa Anda dengar. Seperti yang dijelaskan oleh Tuan Sai di sini, semakin banyak orang muncul, dan mereka semua mendengarkan dengan tenang dan menunggu. Mereka menunggu orang percaya pertama di kuil Lord of Light muncul dan melihat mereka pergi sebelum mereka memilih untuk memahami doktrin Lord of Light dan menjadi orang percaya di kuil Lord of Light. Ini adalah prosedur operasi yang sangat normal di antara candi-candi lainnya. Memahami ajaran, ditambah dengan ritual yang diperlukan, dapat mengarah pada kemampuan untuk menjadi orang yang percaya pada candi. Mereka sangat tidak sabar dan ingin memastikan sesegera mungkin apakah kuil penguasa cahaya dapat membiarkan mereka pergi dengan selamat. Tetapi mereka harus mendengarkan dengan sabar. Setelah setengah jam berlalu seperti ini, akhirnya, seseorang tidak bisa menahan amarahnya dan berdiri. Senior, aku hanya ingin tahu apakah orang yang percaya di kuil penguasa cahaya dapat meninggalkan tempat hantu ini. Aku tahu kamu bisa datang, tetapi kamu berbeda dari kami. Kami tidak tahu kekuatan dan identitasmu, jadi bisakah kamu mengadakan upacara menjadi orang percaya sesegera mungkin? Tidak perlu waktu lama untuk menyebarkan ajaran. Sai Lao menatap pria itu dan hanya menggelengkan kepalanya. Dangkal. Benar-benar dangkal. Jika orang-orang percaya di kuil Lord of Light dapat bergabung sesuka hati, nikmati kenyamanan orang-orang yang percaya di kuil Lord of Light, lalu berbalik dan serahkan bagian depan rahasia kuil Lord of Light. Kepada siapa saya harus berpaling saat ini? Situasi kuil penguasa cahaya saat ini tidak terlalu baik. Mahkamah Agung-Agung telah berdamai di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, itu belum menyerah. Ini masih merupakan hasil dari upaya semua orang percaya setelah hampir 2 bulan. Ada juga hasil yang dicapai dengan bantuan berbagai kekuatan. Di antara mereka, berbagai sarana kuil Dewa Cahaya telah memainkan peran yang kuat. Begitu cara-cara ini diketahui, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itulah Sai Lama hanya memberikan seseorang status beriman sampai sekarang. Orang ini adalah adik Sun Jiufeng, Sun Tian. Alasan utamanya adalah lingkungan Sun Tian terlalu istimewa. Ada tentara Tao yang kekurangan pasokan di kuil cahaya di kota terapung 9 meter. Sun Jiufeng bermaksud untuk memenangkan hubungan antara kedua pihak, dan tentu saja dia harus menerima kebaikan seperti itu. Meski begitu, Penatua Sai memberi Sun Tian identitas seperti itu setelah beberapa penyelidikan. Sejak Sun Tian tiba dan pergi ke pavilion kitab suci Tibet untuk pencerahan, semua masa lalu yang dapat dia temukan dikumpulkan oleh orang-orang percaya dan diserahkan kepada Lao Sai, yang yakin bahwa orang ini tidak akan mengkhianati kuil penguasa cahaya. Orang tua itu langsung. Status orang percaya yang dianugerahkan. Orang-orang ini menjelaskan bahwa mereka ingin mengandalkan kuil penguasa cahaya untuk melewati kesulitan saat ini. Penatua Sai tidak begitu baik. Dia juga tidak akan bercanda tentang rahasia kuil penguasa cahaya. Bersikap terlalu baik kepada orang lain berarti kejam terhadap orang sendiri. Sai Lao memandang orang yang berbicara ringan, tetapi tidak berbicara, tetapi terdiam. Matanya beralih dari orang itu ke lelaki tua berjubah hitam di sampingnya. Setelah 2 napas, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang cerah. Dan seluruh tubuhnya transparan. Aturan dunia langsung menembus penghalang persidangan dan datang ke sisi lelaki tua berjubah hitam itu untuk membasuh tubuhnya. Sai Lao biasa menyentuh janggutnya, tapi yang didapatnya adalah dagu yang mulus. Meskipun dia masih muda selama beberapa tahun, dia masih tidak bisa mengubah kebiasaan ini dan menghela nafas dengan emosi. Selamat. Waktu untuk membasuh daging tidaklah lama, hanya waktu untuk menghitung nafas. Setelah itu, kecemerlangan lelaki tua berjubah hitam itu memudar. Dia melihat tangannya dan kemudian pada lelaki tua itu, terengah-engah. Tingkat dewa liar? Pria tua berjubah hitam itu memandang Sai Lao, matanya penuh rasa ingin tahu. Karena di jalan untuk menjadi dewa, hanya ada 2 cara.
Satu adalah pencerahan diri. Dan yang lainnya adalah menjadi orang percaya dan diberikan kepribadian ilahi oleh dewa yang Anda percayai. Sekarang, lelaki tua berjubah hitam itu dapat yakin bahwa dia telah diberikan ketuhanan. Dan ketuhanan ini sebenarnya adalah tingkat dewa liar. Ini berarti bahwa Lord Cahaya sendiri setidaknya berada di level dewa bumi. Sai Lao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Lord of Light, seperti kita, adalah orang-orang yang berjalan di jalan. Ada patung Lord of Light di kuil Lord of Light, yang setingkat Lord God, dan itu bisa dianggap sebagai kekosongan dalam aturan surga, sehingga orang percaya dapat melampaui kekuatan Lord of Light hari ini. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas. Tuan Pelindung Zuo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Sai Lao tersenyum ringan dan menunjuk ke kejauhan. Kembalilah ke kuil untuk melihat-lihat dulu. Saya pikir Anda harus benar-benar ingin melihat patung Lord of Light. Saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke sana. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk lagi dan lagi. Terima kasih, Tuan Pelindung Zuo. Setelah mencuci tubuhnya dan menjadi dewa liar, kepala lelaki tua berjubah hitam itu penuh dengan kebisingan. Dia tahu bahwa ini adalah metode kuil penguasa cahaya, jaringan besar yang menghubungkan semua orang. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran kuil penguasa cahaya, dan apa artinya setiap orang dapat menjadi cahaya. Saat kekuatan iman dalam tubuh perlahan meningkat, lelaki tua berjubah hitam itu datang langsung ke kuil penguasa cahaya. Kepergian lelaki tua berjubah hitam itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah Anda benar-benar baru saja pergi? Tiba-tiba, beberapa orang, terlepas dari konsumsi kekuatan mereka sendiri, mencari dunia dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan jejak lelaki tua berjubah hitam itu. Rupanya dia benar-benar pergi dari sini. Segera, mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang melihat Penatua Sai sedikit lebih mendesak. Mereka juga ingin pergi dari sini. Lord Protector Zuo, tolong beri saya status sebagai orang percaya. Saya pasti akan melayani Lord of Light di masa depan. Selama aku bisa keluar dari tempat kumuh ini, perintah apapun di masa depan akan menjadi masalah satu kalimat, dan aku tidak akan pernah punya alasan sedikit pun. Melihat tuntutan antusias dari orang-orang ini, Penatua Sai hanya melambaikan tangannya.